Untuk pertama kali dalam hidup gue mau meladeni fans Barcelona. Itu dia. Yang di depan Anda. Tidak hanya satu hari ini, saya ladenkan 3 fans Barcelona Apa? di hidup saya. Ada Bang Gundo, ada Rafli / Faang dari Hakim Garis and Partners, ada Ali Said dari Grombol. Ya. Beda-beda semua nih platformnya. Asyik Topik nih. hari ini, tim yang katanya besar, tapi ngeluh terus pengen pelatihnya out. Tim yang katanya besar, tapi berada di peringkat 3. Ada apa dengan Barcelona? Kalau kalian suka sama konten-konten Grombol Media, khususnya Pojok Debat, terus suka nyariin gua Bang Oleh mana, lu subscribe dulu. Kalau lu pada subscribe, komen, gua bakal ladenin lo, gua balas-balasin komennya. Plus yang mau ngasih topik, gua akan selalu balas. Oke? Sekarang diklik subscribe, share ke teman-teman kalian. Oke? Oke, Wait, bentar. dah, mudah. Walaupun saya bukan fans Barca, tapi saya sangat tahu apa kendalanya. Mana nih yang suka bilang-bilang saya skin the chul, apa itu? Ready? Oke, semua. Sudah saatnya kita buka. Ada apa dengan Barcelona? Let's go. Ada banyak. Ada banyak. Nih, ada mental tempe. Kedua ada Xavi harus out. Yang ketiga ada butuh Busquets. Kehilangan Sama Busquets. Sama dengan goblok. Semuanya goblok. Barca tahun ini goblok. Oke. Udah. Di gua Capek ada gua. Oke, di gua ada Xavi out. Pertama, kedua buang jauh-jauh Raphinha, ketiga timnya nggak ada visi sama sekali, dan keempat butuh leader yang baik dalam tim. Oh iya benar. Lu Bang Gundo. 2, presiden dan scouting. Gue simpel aja. Kalau saya, karena saya nggak ngerti ini masalah apa, menurut saya bapuk aja itu. Ya, tambahan gue satu lagi, presidennya harus diganti. Kita sebabuk-babuknya kita masih lolos Champions League gitu. Iya. Iya sih. Oke. Iya kan? Walaupun gue agak geter sih di 16 besar ketemu Napoli. Tapi kayak gue perlu klarifikasi dulu sebelum mulai nih ya. Nah, kita mulai dari yang paling tua aja. Silakan. Sebelum masuk, nih buat yang suka komen di TikTok di mana nih, gue nih bukan decul, gue bukan fans Barca. Gue nih ngamatin bola berpihak adil aja, mana benar mana yang salah. Tapi Gitu, lu jujur. selalu, kapan lu berpihak sama Real Madrid? Nggak Kalau pernah. Karena Real Madrid yang nonton sebentar. tahu, nggak pernah. Nah, in case untuk Real Madrid gue mah nggak demen. Gue nggak Iya. demen tim pemerintahan. Itu dia. Karena intervensinya banyak, bukan dari uang aja, dari tekanan. Yes. Itu banyak, apalagi ke Nih, wasit. kalau kata orang filosofi orang zaman dulu ya, musuhnya musuh lu adalah teman lu. Iya. Ya. Berarti kalau lu memusuhi Real Madrid dan Real Madrid itu musuhnya Barca, berarti Barca teman lu. Iya dong. Ya temen, tapi Ya, gue bukan lu ngefans. selalu berpihak Gue sama bukan Barca. ngefans, Bisa tapi jadi, kan gue bisa. merasa ada hal yang gak harus diluruskan gitu loh. Oke. Banyak lah sebenarnya Sekarang faktornya. apa menurut lo kenapa Barca bisa sampai kayak gini? Kita musim tarik 10 tahun terakhir lah. Ya. Sorry kejauhan. 5 tahun aja. After treble winner. Ya. Oke, itu menurut gua komposisi terbaik Barcelona dari pelatih, dari semuanya. Masuk era 2016, bagaimana Bartomeu menakodai Barcelona, Oke. itu luar biasa, hancur. Hutang-hutang yang ditinggalkan, Luar biasa buang-buang duit. kebijakan pelatih itu juga peran dia sangat besar. Ya. Kebijakan transfer pemain Wah. yang masuk atau pemain keluar itu kebijakan dia juga. Mungkin kalau waktu itu Laporta, Neymar gak akan keluar dari Barcelona. Iya benar. Oke. Messi Dan juga. Messi juga banyak lah, banyak aspeknya dari dia itu. Terus juga Gak bakal beli Dembele semahal itu, gak bakal beli Ya, Griezmann betul, semahal Coutinho. itu. Coutinho. Coutinho masih mungkin. Coutinho Karena berapa? kita lagi 145 pengen ya? aja, cuman 114? gak semahal itu mungkin ya. ya yang kedua itu presiden sangat pengaruh Bartomeu terutama ketika masuk Laporta. Laporta Ya tahun Laporta berapa nggak bisa. 2019. Enggak. 2021. 2021 Oh iya, baru baru Laporta cabut. Baru, Messi iya. cabut Baru ya. ya berarti. Baru. Ya. Dia kan sebenarnya presiden Barcelona yang era kejayaan 2009 itu kan Laporta. Iya. Ya. Ya. Dia mau gimana pun juga, mau superior apa, lu susah mau nyuci baju yang udah nodanya tuh banyak banget. Dan Barcelona dapat intervensi itu dari aspek non teknis, non sepak bola gitu. Artinya ini sangat menjamur, meluas ulah Bartomeu sehingga perlu waktu untuk benahi. Yang kedua pilihan scouting pemain. Scouting ini mulai dari pemain muda. Kita lihatlah track back 5-6 tahun terakhir apa sih pemain muda dari Barcelona hancur lebur. Iya. Nggak ada yang bagus.
yang namanya Oscar Mingueza, Ricky Puig. Yang sukses Pedri doang menurut gua. Ya, Enggak, Pedri juga bukan pemain bukan akademi. La Masia. Oh, iya, La Masia. benar. Dari Las Palmas. Gue bahas Iya dari sih. dua sisi ya, La Masia. Yang kedua, pembelian pemain. Apa yang lu pikirkan tim Barcelona lu bisa datangin Kevin Prince Boateng di umur segitu, Paulinho, Iya, Martin itu Braithwaite. Martin Braithwaite, Malcolm gak bagus ya? Malcolm sama menurut gua Wah, ya, itu pemain sampah yang banget bukan itu ya sampah itu banget. tim-tim level mid lah Malcolm Bahkan itu. nggak penting gitu kenapa kita beli Malcolm, enggak Iya. Sama yang paling butuh yang enggak, paling mahal sampah. iya 40 juta. Yang paling sampah Yerimina itu. Iya. Tapi dia bagus di mana? Colombia Everton. Ya dia Iya, memang udah cabut tapi sekarang nih. memang Oh. memang tarif segitu. Ya waktu itu kan 3 paket tuh. Yerimina, Andre Gomez, gue lupa satu lagi. Wah, yang Andre tiga. Gomez parah Lucas itu. Digne. Luka Digne. Nah, Tapi itu dia bagus kan? enggak, maksud gua untuk Luka Digne. Barcelona. Oh iya, nggak cocok, nggak Gua cocok. nggak bilang Nggak ini di cocok luar deh. tim lain ya. Iya, Untuk iya. Barcelona itu Bukan pembelian kelasnya Barcelona. Lu mau tahu Iya, nggak Luka iya. Digne pas di Barcelona kayak siapa? Cucurella di Chelsea. Iya. Persis. Maju, maju back pass. Maju, Iya. back pass lagi. Itu Iya. parah Persis. banget. Lu lihat di tim lain Stres. bagus, iya level dia Salah segitu. pakai kali. Cucurella tuh salah pakai. Ya belum, mungkin Cucurella baru hitungan lagi kita nggak bisa ngejudge. Digne udah terbukti Iya, udah lancur. kayak gitu. Dan pembelian transfer itu pindah ke Everton bareng. Nah, lu tahu kan berarti separah apa gitu loh. Yerimina, Andre Andre Gomez Luka dan Digne. Digne itu bareng pindah ke Itu ada Everton. sempat satu pemain yang lebih parah, cuman main 1 kali dong abis itu langsung pindah. Emerson. Emerson. Spurs. Yang Emerson Royal. Oh Emerson ya. Lu bahkan Iya. nggak tahu Wah, kan pernah parah di itu. Barcelona Baru kan? dibeli. Itu parah Itu banget. parah. Itu langsung bapuk tingkat gila. dewa loh. Lalu Itu Lu gila. lihat di Spursnya Spurs masuk nggak main Dendi? pemain inti. Gila. Nah, itu menurut gue poin yang sangat besar sehingga kalaupun Xavi didukung dengan pemain-pemain dia datangkan, tapi noda ini masih belum bersih gitu. Iya. Jadi menurut gua Xavi iya maksudnya punya pengaruh, tapi dua ini menjadi poin di Artinya- antara cabang-cabang Artinya lainnya. memang benah-benahnya itu bukan secara taktik enggak atau ada. Iya. teknis di lapangan ya. Ya, karena Benah-benahnya itu harus benar-benar dari ya, karena kan kalau komposisi kita squad. bicara MU contoh ya, MU kan kendalanya pemain nih. Iya dong, ownernya ada duit. Iya. Iya. Dia mau keluar duit, Iya. tapi kendala orang ganti. Nah, Barcelona itu terbalik. Enggak. Menurut gue mirip sih MU. Jadi, Bukan, di mana? enggak Barcelona tuh sampai utang loh gitu loh. Enggak ada lu tim Oh, iya, besar, iya. Bedanya lebih parahnya di Barcelona. media exposure-nya untuk menghantam Ya. Barcelona tuh luar biasa. Tapi Iya. artinya akar masalahnya itu menurut gue sama, di mana pembelian itu inefficient. Nih salah satu Chelsea yang bakal merasakan ini ya Iya. di waktu ke depan. Di mana banyak pembelian yang terlalu diatur sama board, ngerti nggak? Ya. Terus kecepatan ganti pelatih, udah beli A, B, C, pelatihnya cabut, si A, B, C nggak bisa dipakai, Ya. Ya. ngambek Iya. lagi, Iya. gaji buta, akhirnya Iya, muter Barca aja kayak Sempat gitu. ada di fase itu pas Ronaldo Setien, Ya. Koeman. Enrique cabut, Valverde, Setien, Ronald Koeman ke Xavi ya. langsung. Ya, itu udah hancur Siapa dua itu terakhir itu? udah hancur tuh. Pasti ada pemain-pemain yang akhirnya nggak kepake, Ronald Koeman kebanyakan. berantakan. Nah, Iya, itu kalau iya, ganti pas di jadi Ronald jelek. Koeman itu. Iya. Habis itu ya chaos sampai sekarang gitu. Iya, Pemain-pemainnya. dan hampir semua lini itu ya. Mm-mm. Artinya pemain kalau Barcelona yang gue lihat pemain mahalnya sebelumnya dia habis ngejual pemain kayak Neymar. Dia punya budget. Tapi pemain-pemain gratisannya, pemain-pemain yang mid-midnya itu bapuknya parah. Iya. Makanya gue bilang Dan banyak yang gak laku juga. iya. Griezmann lu lihat aja Griezmann main di Barca gimana. Sebenarnya itu gue juga nggak Udah jadi ngerti. legend Atletico. Sekarang udah legend Atletico, Iya. pas di Barca kemarin gila. Lu Nggak bayangin kelihatan. dia datang ke Barcelona hancur, Atleticonya jaya. Dia pindah ke Iya. Atletico. Kebalik Barcelona Kebalik, musim nah. lalu juara. Iya. Gitu. Dipindah lagi ke Sekarang saya berikan panggung dan tempat untuk Ketua Deco Indonesia. Langsung saja. Silakan. Gua sebenarnya banyak unek-unek Nah, untuk tim Barcelona untuk musim ini ya. Bagi-bagi terutama lah. ya. Ya, nanti gua bagi-bagi sama Iya. Oke, wakil ketua saya ya. Mantap. Sekjen. Iya, sekjen saya ini. Nah. Jadi yang paling pertama yang Saya gua- masih lawyer Anda kan? Ya, lawyer, Oh, masih masih. oke. Oh, ini Yang- outsource ya, orang Iya, luar ya. paling pertama yang gue highlight adalah mentalnya sih sekarang. Nah. Ya pengaruh sih sama tadi yang dibilang gak ada leader ya. Ya. Gak ada leader. Gue ngelihat di musim ini khususnya, Lah Oriol Romeo buat apa? wow, si leader tuh bikin saya deg-degan. Menurut gue mental tempenya ini Itu kelihatan. lari, bentar. Itu lari sama bola lu oper, kecengan bola lu oper. Bukan bola, sumpah. Ini mental pengaruh banget. Paling kelihatan pas lawan Madrid. Kita kalah 2-1 dan interviewnya press conference-nya si Gundo. Ya. Gundo bilang kalau dia kecewa ngelihat ruang ganti Barcelona setelah kalah lawan Madrid. Ada statement kayak gitu. Ada. Ada. Dia kecewa karena
tidak Dia di ada City nggak biasanya ada nggak kayak gitu, kekecewaan, dong. nggak ada rasa frustasi Iya. kalah lawan Madrid di kandang. Kayak siapa tuh sempat Santai ada pembahasan aja. Santai aja. Kemarin sempat ada pembahasan di Halo. sini, siapa deh begitu? City ya? Enggak, Ada bukan. tim yang begitu juga, lu Oh, bahas kalau nggak salah Chelsea ya. nggak Chelsea salah, tahun iya. lalu anak-anaknya Nah, kayak gitu. Iya, iya. Habis kalah peluk-pelukan, Iya. tos sama musuh. Ya iya mungkin itu terjadi di Tolol. Barcelona juga sekarang. Kayak Iya. Gundogan dari tim yang dapat eranya Pep yang lagi Yang high jaya-jayanya, performance yang gitu. kalau kalah bahkan seri langsung tetap Iya. digas ataupun Iya. menang tipis. Kalau ugly win tetap digas. ataupun menang banyak tapi tidak sesuai instruksi Iya, tetap iya. digas. Datang ke Wah, Barcelona Anda yang- tanya sama Erling Haaland itu berapa kali dimarahin cetak Da- gol. Datang ke Barcelona dengan mental tim yang kalau seri ya udah nggak apa-apa. Kalau menang kaget, kalau kalah ya udah juga karena udah biasa. Kaget ngelihat dia dikalahin Madrid di kandang sama golnya Bellingham 2 gol. Iya. Biasa aja gitu. Itu Iya. mentalitasnya benar-benar nol sih menurut gua. Apalagi terus habis Faktornya kalah. mungkin karena nggak ada leader ya. mungkin ya. Pertandingan Masih mencari Pertanyaan gitu. gue, Gundo cukup nggak menjadi pembeda? Oh, Enggak, justru- enggak sih. enggak, tapi dia tuh selalu ada aja Membantu, gitu. iya, cukup membantu sangat. ya. Nggak Jadi bisa pembeda nggak bisa nyelesain masalahnya. Belum, Nggak belum. bisa. Karena mungkin dia belum ada hak kali anak baru. Bukan. Kalau di Di lapangan. dia kapten kan? Enggak, bukan. Udah dong. Ter Stegen, Araujo. Oh ya, Roberto maksudnya Terstegen. sebenarnya kalau dari sisi leadership dilihat, tapi dia nggak expect teman-temannya ini ternyata nggak Iya, bisa. Iya. nggak bisa juga. Ya, kalau teman-teman lu mix match ketika permainan, kombinasi passing, di final third, tapi lu gagal cetak peluang, oke. Cuma kan Barcelona kendalanya kadang create chance nggak ada, Iya. Iya, iya. suka main gocak-gocak sendiri. Itu loh yang dia biasa ngalirin bola, sekarang dia bingung nih ngalirin kemana nih. Iya. Jadi Iya, ke iya. delay. Iya, So, iya, iya. lu tahu 4-5 pertandingan terakhir yang fight dari 11 yang main nih 11 orang cuman 3, Gundogan, Pedri, De Jong, udah itu Iya, doang. iya. Araujo. Apa Araujo lihat tolol sama Girona lihat kemana tahu ke depan-depan. Yang kedua apa? Gue masih bahas yang pertama dulu Oke. nih. Tadi nggak ada leader juga pengaruh banget menurut Iya. gua karena kelihatan di lapangan gitu kalau udah sekali 2 kali peluang gagal sampai 60 menit nggak ada gol bener-bener kayak ini mau kemana gitu. Nggak ada Iya. yang kayak Dan- ayo kita bisa. Dan Nggak ada yang- selalu kejebolan di awal. dan selalu kejebolan Iya. di awal gitu. Bahkan kalau ngejebolin duluan selalu dijebol lagi. Iya, gitu. iya, iya. Nggak konsisten aja. Nggak ada yang sosok yang bisa ngebawa mentalitas tim Nggak untuk tahu- menang. nggak Atau tahu ini fokus, karena- fokus nggak ada. Belum Nggak ada tahu gitu. ini karena Ter Stegen lagi cedera Iya. atau Tuh. Inakepinya emang bego. Itu mental. Ini yang pertama. lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Grombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Yang kedua, Let's go. Xavi out ini pasti pada sepakat kan? Iya, gue nomor Ya, 1 malah. gua- Kenapa, sih, woi? Ya lu enggak. Gue Xavi out karena memang gue ngelihat ini orang gue nggak tahu konsep bermainnya gimana. Iya. Nggak ada polanya sama sekali. Kalau lu bilang Chelsea mainnya sampai depan City mainnya sampai depan tapi muter-muter lagi, ini nggak nyampe depan bolanya. Paling sampai pinggir Tengah, doang, sampai tengah. Rapinya Iya. bawa bola, kalau nggak out di crossing tapi out juga. Jadi nggak ada poinnya. Ah, kalau soal Muter-muter Xavi, doang. Yang gua kedua, sorry, oke. lanjut, Yang lanjut. kedua, dia udah tahu, oke, Lewandowski lagi bapuk, lagi jelek. Iya. Walaupun 8 gol di liga itu lumayan, tapi untuk sekelas Lewandowski nggak bagus. Jauh lah. Tapi dia nggak punya plan B gitu loh untuk menanggulangi Lewandowski-nya yang lagi jelek gitu. Iya. Dan yang ketiga Dan kenapa misalnya kalau Lewi nggak ada jadi main false Iya, nine dan- atau gimana nggak ada? dan yang ketiga Plan kenapa B Xavi atau- Tahu out? gue waktu El Clasico nggak ada Lewandowski loh. Enggak ada. menit Cadangan. 70-an. Oh, iya. Mainnya gimana? Siapa yang gantiin? Oh, Felix. Surprise Jadi Ferran. jadi di depan gitu. Ferran Jadi jadi tumpu. Enggak, Iya. tapi di babak pertama masih oke karena mungkin Madridnya yang jelek ya. Iya. Tapi babak kedua benar-benar nggak bagus. Hmm. Dan yang ada lagi kenapa Xavi harus out karena dia semangat etnosentrisme, semangat untuk membela orang-orang Spanyolnya yang dari La Masia-nya itu dia ngebawa pemain-pemain La Masia yang sebenarnya mungkin belum cocok untuk dimasukin ke line up. Seperti Guiui, Iya. ya Iya, itulah. namanya ribet anjir. Mungkin siapa lagi ya? Fermin Lopez bagus, Fermin Lopez. Lamine Yamal mungkin gak terlalu ya. Yang jelas Guiui itu Tapi dia 2 gol. Lamine Yamal belum lo sebanyak lihat Yui. positioningnya gimana, jelek banget. Ya, cuman jelek. ya Jelek, seenggaknya jelek. dia nolongin Barca Enggak, kemarin gini, jadi pertanyaan- jadi Iya, seri. maksud gua itu Pernah gini, lo ngomong dia terlalu apa ya bahasanya primordial, terlalu ya dianggap La Masia lebih baik daripada yang Heeh. lain. Pertanyaan gue, ada nggak pemain yang sebenarnya lebih layak digeser sama anak Katalonnya? mungkin enggak. Apa emang nggak ada barang, adanya mereka doang gitu loh? Mungkin gua gua nggak tahu gimana Hmm. gimana di internalnya Barcelona di La Masia, cuman menurut gua
kualitas pemain ini sama sekali nggak layak untuk Iya. masukin starting Ada line apa up mungkin gitu. berkaitan sama finansial? Iya, Mereka jadi- nggak ya bisa mungkin ya. beli Finan- pemain, jadi finansial harus sih, pakai ya. harus pakai anak Nah, akademi, ini di poin gue kan gue udah bilang nih scouting. Nah, Scouting meliputi akademi. pertanyaan lo yang tadi. scouting akademi. Dua-duanya akademi dan scouting itu kan nggak lu dari akademi aja. Lu melihat pemain beli pemain kan dari Iya scouting. iya, dong. paham gue. Maksud gue Nah. yang lo maksud yang mana? Dua-duanya. Oke. Pertama akademi tadi menurut gua emang gak ada pemain lagi. Ah, Yang lu tadi bilang gua cukup sepakat. Ya. Yang kedua pembelian pemain. Gua lebih menyoroti Xavi di pembelian pemain karena Rafinha, Ferran Torres, terus siapa lagi Christensen. Iya, iya. Itu menurut gua Marcos bukan Alonso. Marcos Alonso itu bukan pemain first team yang layak di Barca iya iya. Ya. iya. gitu loh. Itu Marcos Sit- sudah habis di Chelsea. Iya. Baru dibeli sama Karena Barca. dia- Ferran Spanyol Torres aja. itu Iya, iya, udah makanya habis di paspor Chelsea. Spanyol. Paspor Ferran Spanyol, Torres iya. itu di City bapuk loh. Iya, iya. Ferran Pep Torres, dengan ya, Ferran dengan Torres. mudah melepas ambil dengan embel-embel gue ingin membantu Barcelona. Padahal Pep tahu ini pemain emang Iya, iya, bapuk iya, gitu iya. loh. Emang Christensen jelek. juga di Chelsea bukan pilihan utama. Iya. Iya, iya. Walaupun musim lalu Christensen sangat solid Mm. dengan Araujo, Ya. Oh iya 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 iya. Lumayan dengan lah. Iya, iya. Koundé, Bagus dengan banget. Balde. Tapi Iya. ada satu hal lagi soal Xavi. Lu udah punya pakem, iseng ngubah ngapain gitu. Itu, ini gue mau Iya. bahas, ini gue mau bahas. Oke, coba bahas dari Ali. Nanti yang bahas Coba ya, ganti, dia, ganti. dia. Gimana Nih, kenapa gue Xavi out? Gua mungkin lu udah jarang nonton ya akhir-akhir Iya, ini iya. ya. Gua Gue akhir-akhir selalu ini nonton, lagi gue tetap nonton. Habisin waktu ya Iya, iya. mubazir. Gue kadang nih tanya sama bos gue sendiri, gue kadang sering telat datang ke kantor gara-gara nonton Barca. Nah, kenapa pas gue nonton setiap pertandingan Barca pasti formasinya berubah, pasti. Iya, iya. Entar tiba-tiba Balde ditukar ke posisinya Cancelo, Benar. entar tiba-tiba Gavi jadi winger. Kan- Semua entar Joe Felix tiba-tiba jadi striker, diubah semua Di setiap pertandingan. MF-nya kalau nggak Gundogan De Jong ganti-ganti ya. Iya. Gavi jadi left wing pernah Nah, sempat. Iya. Kayak gitu-gitu. Padahal Padahal aneh banget. ya padahal kalau kita lihat kejayaannya Barcelona, mungkin era Pep atau Luis Enrique, Itu tetap itu formasinya cukup tetap fix. begitu Iya. doang. 4-3-3 begitu doang. udah fix fix pemainnya. 4-3-3 itu doang. Araujo Atau diganti kalau cedera doang. Konde tiba-tiba jadi si Binta Iya. jadi RB. Iya. Wah, gue Iya, bilang iya, gila nih bener, Xavi bener. ini. Inkonsistensi ya. Iya, itu. Itu kalau gue tarik sedikit masalah yang lu bilang, itu di Inggris ada tuh, Brighton. Itu dia susah maju karena sama. Lo Oh, perhatiin oke. Brighton tiap minggu. Ganti pemain. Bukan hanya pemain, positioningnya dimain-mainin. Iya. Iya. Mungkin juga mempengaruhi chemistry pemain di lapangan Jauh lah gitu. iyalah. Iya kan? Iya. Kalau lu sering di Iya. segitiga yang sama, Plusnya mungkin kebugaran pemain terjaga, ya. tapi minusnya itu Ya. chemistry-nya kurang. Dan lu bisa explore. Iya, Di pemain iya. ternyata waktu gue Iya. pindahin ke sini, dia lebih klik. Ngerti Iya, nggak sih lu bisa iya. explore, tapi banyak ruginya juga. Iya. Tapi Nah, kalau dilihat dari sejarah di Barcelona, itu tim bisa sukses kalau pakem doang. iya, Udah. itu aja. Itu Mas aja gue rasa berubah. itu sebenarnya di tim lain sama berlaku juga. Iya, mungkin ya. Iya. Tapi Iya. gua ada kayak mikirnya kalau emang itu pakem gitu terus di tim Barca, mungkin dia makin perlahan-perlahan di pertandingan selanjutnya akan lebih bagus kali ya. Iya, iya. Ini karena diubah-ubah mulu, pemainnya Iya. mungkin sumpek di cadangan. Iya. Nah, terus sama satu lagi, gue baru baca tadi Xavi kan abis ini ada pemain baru datang nih, Victor Roque. Iya. Oke, emang tahun ini. Ya, Januari. Wow. Januari. Brazil. Oke, oke. Dia katanya dijuluki ya striker bagus lah ya. Nggak usah kasih Cuman, ekspektasi lah. iya. Ya Ini udah, gua- ini gua nggak- komen gua nggak- untuk kalian yang suka bola per 2024 kita sepakat semua ya. Tidak ada glorifikasi wonderkid. Iya, Ya. iya setuju. Sebelum dia membuktikan sesuatu, tidak ada. Iya, Ini omongan menurut gua omongan tidak penting. iya. Lu Iya. tau gak si Xavi gue lihat tadi baca berita tiba-tiba ngomong dia katanya gue berharap Victor Roque ada di level Messi dan Ronaldo. Itu dia. Gak realistis. Gue ngelihat, masalah gini, gue ngelihat Kan itu highlight. kata-kata gak penting. Iya, gue nonton highlight Victor Roque aja, golnya cuma beberapa doang. Wah, Maksud gue stres, bagusnya stres, dari mana? stres. Tak dulu, sabar dulu. Wah, stres banget. Hancur sih. banget. Maksud gua, gila. lu benerin introspeksi diri dulu Safi. Ya, jangan menghayal Silakan, kejauhan silakan. dulu. Lu introspeksi, lu ikut lisensi kepelatihan lagi ya kan. Oh. Tingkatin pengetahuan bola lu. Walaupun gua tahu lu jago sebagai pemain, tapi untuk pelatih menurut gua enggak. Ya. Jangan-jangan dia jadi pelatih karena spirit Katalonia juga. Pasti. Bisa jadi ya. Pasti. Asli nih orang Karena sini kalau ya. lu Oh iya, pasti ada. jelas. Kalau lu Laporta, bicara Laporta, dia memang mempertahankan Catalunya. Iya, Dari era Pep Guardiola digeser ke Tito Villanova, itu juga apa? Iya, iya. terus- Enrique bukan dong? Enrique Enrique enggak La Masia dong. Enrique Enggak. Ah, Dia masih malah iya. Madrid enggak dong. masih ya. La Masia pernah main di Madrid. Hmm. Seingat gue La Oh, Masia bukan pernah main di Madrid. Tapi dia bukan Katalan. Bukan. Bukan Katalan. Iya, tapi Spanyol. Iya. Maksudnya dia tuh kecil Barcelona, pindah ke Madrid.
gitu. Gila sih. Maksud gue Barcelona memang agak susah berkembang karena ada kaitannya sama Iya. Ada. Tapi menurut gue masih masuk akal kalau lu punya nggak apa-apa lu orbitin pelatih Katalan tapi at least CV-nya bagus gitu. CV-nya atau Xavi. di B dulu. Iya enggak, Iya iya. kan di B dulu. Pep Guardiola Kayak Enrique. datang dengan maksudnya dengan apa sih dengan pikiran-pikiran Johan Cruyff segala macam dan diejawantkan Xavi nggak ada. di Barcelona B. Itu dilatih dulu di Iya. Barcelona B. Kalau Xavi Al-Sadd Iya, iya. Itu Barcelona C sebenarnya. B C. Enggak, Al-Sadd Coba itu lo masih iya, ada nggak? Masih ada Lanjut. nih gua mau bahas Apa lagi? tentang buang Rapinha dan Ferran Torres. Itu dua pemain gua awal sebelum pas denger berita Rapinha pindah, gua nonton highlight. Oh gila nih dia Brazilian gocek-gocek gini-gini. Kayak gua bilang ini kayak Neymar nih. Brazil. Ternyata. Dia setiap bola Gimana? nggak tahu. Sumpah golnya dia lebih banyak outnya dia daripada golnya dia. Gocek out langsung. Gua Itu nggak lebih bisa banyak daripada golnya dia. Apa sih yang gocekan elastiko yang Oh, mungkin nih gue. Ya. Oh Kayak iya Ronaldo kayak biasa gitu. Itu gocek. sering banget. Dan yang set out? Iya. dan yang paling gue bete sama dia lagi adalah kalau misalkan dia out ataupun dia bikin kesalahan kayak Bruno dia marah-marah sendiri. Iya nggak Dia jelas. kalau Nggak jelas. diganti Nggak jelas. nggak terima. dia, Kalau toxic diganti dia. Diganti juga nggak terima. Lebay banget sumpah drama. Kemarin lawan Girona one on kiper 3 kali loh. Udah tinggal mereka berdua. Gue bingung sumpah. Bingung gocek bingung. Udah tangkap sama kiper bolanya. Kayak Nicholas Nggak Jackson ditendang. dikit Nggak gak? ditendang. Lo kayak Nicholas Jackson lawan Iya, siapa kayak tuh? Iya, Lawan persis, siapa? Arsenal Persis bukan? ya Nico sering lah. Iya, iya, Nico kayak Jackson gitu. sering Yang Udah kedua- depan kiper. Yang kedua Ferran Torres. Gua nggak suka sama Ferran Torres sama yang megang akun sosial medianya Barca. Kenapa? Setiap dia golin atau apa langsung di post fotonya, oh shark hiu dijuluki hiu. Ush. Terus gaya gini nih. Gaya gini. Iya. Nah, si Ferran Torresnya kinjong. Langsung ngepost juga nge-repost di IG-nya. Sakit banget anjing. Pakai emoji hiu-hiu. Tai hiu. Lu monyet bukan hiu. Berarti ada kesimpulan nih. Ternyata yang ngembangin wonderkidnya admin Barcelona. Iya. Sepatah dua patah untuk fans Barcelona, habis itu kita tutup. Iya. Sepatah dua patah untuk fans Barcelona. Nih fans Barcelona gua baratin lu sama kayak fans MU deh, enggak usah banyak ngarep, enggak usah Benar. banyak koyo, Iya, udah iya, ikutin iya. musim yang ada, udah itu aja. Sama sih. Gue sekarang udah di tahap gue nggak berharap apa-apa lagi sama tim gue. Kalau lu nggak dapat apa-apa musim ini, gue wajarin karena emang sekeos itu ini klub gitu loh. Tapi gue tentunya berharap klub ini bisa berbenah. Ya. Seenggaknya dalam waktu yang cepat gitu. Dimulai dengan melakukan langkah-langkah ini, Iya. memberesi mental Ya, tempe-nya, setuju. Xavi out sama DMF cari yang benar gitu loh. Ya. Gitu loh. Untuk gua 2 kata aja. Visca Barca, Visca Catalunya. Yes. Nah, terakhir dari gua. Lu setuju nggak ya? Kalau next, kalian juga nih komen ya. Next gua bahas apakah menurunnya Barca karena tidak ada Leo Messi. Oh, itu menarik. Menarik. Itu menarik. Boleh. Menarik. Iya. Menarik. Kita bahas next ya. Iya, Siap. menarik. Lu tau gak nih sebelum tutup? Coach Justin aja sampai nggak nonton Barcelona. Coach Iya. Justin nggak nonton Barcelona dimatiin sama dia. Iya, iya. Saking udah. Jujur gue juga. Ya berarti kalau yang Itu lain fans Karbit aja. Enggak, kayak gitu. ada emang ada fasenya. fasenya. Wajar. Fase. Karena wajar. buang waktu, hasilnya juga imbang Ya, atau Liga tahu, mainnya lu- malam lu- lagi. Lu menjadi fans itu tentang proses. dan Ada. mainnya juga Bukan malam, pengennya kan? pas enak Iya, doang. Oke, gitu aja Siap. dari gua. Ya. Coba jangan lupa klik subscribe, nyalain notification bell-nya. Kita bakal ngepost pojok debat dari Senin sampai Jumat setiap Oke, harinya. thank you. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's Let's go. go.